Metode penelitian hukum. Topik ke-37 dari 70 topik rumusan masalah dalam penelitian hukum. Bagian ke-6. Contoh rumusan masalah untuk penelitian keseimbangan hak dan kewajiban antara hak milik dan pemegang hak guna usaha dalam perjanjian sewa-menyewa lahan. Tanah adalah tempat bermukim bagi umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani. Tanah dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen, karena memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Pada akhirnya tanah pula lah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi orang yang meninggal dunia. Pendek kata, tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan ini. Tanah, menurut Ahmad Rubaye, mempunyai fungsi ganda sebagai pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan sarana peningkatan kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah terus. Selain banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan teknologi, menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan, dan jalan untuk perhubungan. Bersamaan dengan masa pembangunan, Indonesia dewasa ini yang sedang meningkatkan usahanya di segala bidang tanpa kecuali. Begitu pula dengan tanah, yang berperan banyak baik kedudukannya sebagai faktor produksi maupun sebagai wadah untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa jika jumlah atau tersedianya suatu benda, dalam hal ini tanah menjadi terbatas atau langka, maka benda tersebut dapat dianggap sebagai benda ekonomi. Jika dalam tujuan dari perpindahan tangan atas tanah semata-mata untuk mencari keuntungan, maka tanah dikatakan sebagai barang dagangan atau komoditas. Indonesia pada dasarnya adalah negara agraris, yang menjadikan tanah sebagai faktor produksi yang utama terutama dari segi pertanian. Namun sebagai akibat dari industrialisasi dilihat dari proses dinamika produksi industri yang berbasis perkotaan, pentingnya tanah sebagai faktor produksi dianggap menurun. Oleh karena itu, tanah kemudian dapat dianggap juga sebagai modal. Berjalannya proses pembangunan yang cukup cepat di negara kita bukan saja memaksa harga tanah hampir di setiap daerah naik melambung, tetapi juga menciptakan tanah menjadi komoditas ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Aris Sukanti Hutagalung mengatakan, tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Gunawan Winardi dalam tulisannya, menjelaskan bahwa seorang ilmuwan asing McAndrews mengemukakan pendapatnya mengenai tanah yang ada di Indonesia, diterjemahkan bebas. Tanah dalam konteks ini dipandang sebagai penyedia pangan dan sandang. Perlu dicatat, pandangan ini sangat kontras dengan konsep Barat mengenai tanah sebagai komoditas ekonomi atau komersial yang dapat dibeli dan dijual dalam ekonomi pasar dengan keuntungan finansial sebagai pertimbangan utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah yang ada di Indonesia bukan sebagai komoditas seperti dalam konsep Barat. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dihapuskannya juga hak agendom atau hak milik mutlak, dan ditekankan adanya fungsi sosial tanah, dan fungsi sosial tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi dewasa ini yang menjadikan tanah sebagai komoditas menjadi tidak sesuai dengan fungsi sosial hak atas tanah. Jika tanah dijadikan komoditas, maka akan muncul dampak-dampak negatif, yaitu monopoli dan spekulasi tanah. Monopoli tanah dapat dikatakan sebagai penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu saja, sehingga tidak dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Spekulasi tanah dilakukan sebagaimana orang melakukan spekulasi terhadap barang lain yang juga komoditas. Spekulasi dimaksudkan bahwa tanah dilihat dari segi keuntungan yang dapat diraih apabila terjadi jual beli atau perpindahan tangan. Dari segi ekonomi, monopoli dan spekulasi tanah mengakibatkan dampak paling buruk, yaitu pengangguran dan terhambatnya produksi. Roy M. Robbins menyatakan permasalahan mengenai tanah juga terjadi di belahan negara lain seperti di Amerika Serikat, yaitu, diterjemahkan, sebagai berikut, 30 tahun terakhir telah menyaksikan kontroversi mengenai spekulan versus pemukim, tanah murah dan demokrasi Jacksonian, perbudakan dan tanah publik, undang-undang Homestead dan signifikansinya, tanah publik sebagai katup pengaman tatanan ekonomi timur, hibah tanah kereta api dan kebijakan permukiman, berbagai perebutan pelestarian hutan, padang rumput, mineral, reklamasi, dan tenaga waler, konservasi versus pelestarian, dan isu terbaru mengenai penyerahan sisa lahan kepada negara bagian. Berbagai cara dapat ditempuh dalam rangka meminimalkan dampak negatif tanah sebagai komoditas. Salah satu caranya, yaitu dengan pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Dengan pemberian hak guna bangunan di atas hak milik, maka dapat meminimalisir praktik monopoli tanah, karena pemberian hak guna bangunan hanya didasarkan pada perjanjian sewa-menyewa yang dapat dibatasi dengan waktu tertentu, sehingga pemegang masih tetap mempunyai hak atas tanah tersebut. Kenyataannya, pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari alasan penyewa atau pemegang hak guna bangunan yang ingin melindungi kepentingannya supaya pemegang hak milik tidak dapat melakukan pembebanan hak tanggungan atas tanah yang sedang disewa oleh pemegang hak guna bangunan. Dengan demikian, pemegang hak guna bangunan dapat memperoleh kredit pada bank dan menjadikan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang dimiliki sebagai anggunannya. Rasa tidak adil juga tercermin dari keuntungan yang dinikmati oleh pihak pemegang tanah. Kompensasi ataupun biaya sewa yang diberikan pada pemegang hak milik tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh penyewa atau pemegang hak guna bangunan. Penulis memilih Bali karena merupakan daerah dengan potensi pariwisata paling tinggi di Indonesia. Para wisatawan tidak hanya berasal dari turis mancanegara namun juga banyak wisatawan dalam negeri yang sering bepergian ke Bali. Banyak tempat dan tanah-tanah yang disewakan oleh pemegangnya dengan jangka waktu yang panjang mengingat tingginya kebutuhan akan lahan untuk usaha bahkan tempat tinggal di beberapa tempat strategis yang ada di Bali. Kabupaten Badung dapat dikatakan sebagai kabupaten yang memiliki potensi wisata paling besar yang ada di Bali. Objek-objek wisata strategis ternama berada dalam area kabupaten ini, sebut saja Pantai Kuta, kawasan Nusa Dua, dan beberapa tempat yang lain. Alasan tempat strategis yang dinilai melatar belakangi tingginya kebutuhan ada lahan atau tanah, hal tersebutlah juga yang mempengaruhi adanya sewa-menyewa lahan. Permohonan hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang dimaksud untuk melindungi penyewa dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari perlakuan tanah sebagai komoditas, tetapi tidak lupa sebelumnya hal itu dibicarakan pada waktu perjanjian sewa-menyewa berlangsung. Dari uraian tersebut di atas yang merupakan fakta hukum adalah A. Perjanjian sewa-menyewa lahan, B. Pemberian hak guna usaha di atas hak milik, C. Kompensasi ataupun biaya sewa yang diberikan pada pemegang hak milik tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh penyewa atau pemegang hak guna bangunan. Berdasarkan fakta hukum ini dapat dirumuskan masalah hukum, A. Apakah sudah ada keseimbangan hak dan kewajiban antara pemegang hak milik dan pemegang hak guna usaha dalam perjanjian sewa-menyewa lahan? B. Dapatkah konstruksi hukum perjanjian bagi hasil diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa lahan dalam rangka pemberian hak milik di atas hak guna usaha? Demikianlah contoh-contoh rumusan masalah untuk berbagai penelitian hukum. Kilas balik materi. Di dalam penelitian hukum normatif, kesulitan peneliti dalam merumuskan masalah mungkin disebabkan oleh karena kurang menguasai teori-teori di dalam ilmu-ilmu hukum, tidak dapat menemukan kekurangan-kekurangan teoritis di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pusat perhatiannya. Seorang peneliti mungkin akan mengalami kesulitan dalam menemukan masalah hukum yang akan diteliti. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka seorang peneliti dapat berpaling pada berbagai sumber, yaitu pengalaman pribadi peneliti pada masa-masa lampau, bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, diskusi dengan kalangan hukum yang dianggap ahli, politik hukum pemerintah. Di dalam memilih masalah, hendaknya seorang peneliti berpegang pada rambu-rambu, sebagai berikut, A.
manfaat masalah tersebut, baik bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun untuk kebutuhan praktik hukum. B. Kesesuaian masalah yang telah dipilih dengan kerangka penelitian yang akan diterapkan. C. Kemampuan-kemampuan khusus untuk memecahkan masalah hukum yang hendak diteliti. D. Metodologi dan teknik yang ada dapat membantu pemecahan masalah yang hendak diteliti. Untuk merumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan sistem hukum sebagai berikut. A. Elemen atau unsur daripada sistem hukum. B. Bidang-bidang dari suatu sistem hukum. C. Konsistensi atau harmonisasi sistem hukum. D. Pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum. E. Kecukupan atau komprehensif dari sistem hukum. Untuk dapat merumuskan masalah hukum yang akan diteliti, peneliti harus dapat mengidentifikasi fakta hukum dan mereduksi atau menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan. Rumusan masalah dapat berupa pertanyaan atau berbentuk pernyataan, harus menyatakan hubungan antara dua proposisi hukum yang dinyatakan secara tegas serta tidak mengandung keraguan. Kata tanya, bagaimana, harus dihindari dalam merumuskan masalah hukum, karena menjawab pertanyaan tentang keadaan atau cara yang bersifat deskriptif, sedangkan ilmu hukum bersifat preskriptif. Itulah materi topik ke-37 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.